Dokter Oki ungkap kandungan merkuri. Kalau ada yang tidak berkenan, kenapa kita tidak bertemu? Kenapa harus dibuat fitnah seperti ini? Anjay. Kompresnya Pak, kan dia nanya nih Pak, dia bilang sebut nama kami berdua. Boleh nggak kami jawab di dalam kayak gitu punya? Backingan Dokter Richard itu siapa guys? Hotman Paris. Pertarungan antara kekuatan uang dengan kekuatan kebenaran. Widih. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Nah, jadi kali ini ada laporan ya dari Henny buat ke Nikita Mirzani, Dokter Oki dan Dokter Icat. Kita bahas ke sini dulu karena ini kan hari Jumat ya. Kita sambil nunggu persidangan dari si Fadel. Si katanya nih kita bakal ada kejutan. Gue nggak tahu kejutan apa buat si Fadel gitu ya. Topiknya kita bahas dulu tentang yang ini dan ini lagi booming banget. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak ngikutin kasus ini bakal gue jelasin dan bakal kita react gitu. Wow, ini pertempuran sangat seru nih antara skincare nih ya. Sebelum kita ngebahas skincare, nah pakai parfum ini katanya kalau pakai parfum dari Nikita Mirzani ya udahlah nggak usah diragukan. Kata dari komen, bang makainya bukan di baju bang, tapi di bagian leher sini. Udah nih. Udah langsung kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, semua itu berawal dari podcastnya Dokter Oki dan Dokter Richard. Ya, Dokter Oki akhirnya setelah dari podcastnya Dokter Richard, lihat guys, dia mensepil guys. Tuh, banyak banget ya skincare yang dia sepil-sepil, udah kayak dokter detektif sih. Nah, ini nih, banyak ya. Begitu booming ya. Di sini 13,8 juta penonton guys. Halo Kodong. Saya mau unboxing lagi nih produk. Kalian udah tahu kan ini produk apa yang akan saya unboxing? Ya, ini ya saya unboxing produknya dari deketin Mira Hayati. Ya, oke ya. Kita unboxing. Berat. Anjir, emasnya banyak banget. Jatuh. Oke, saya mau unboxing dulu. Teman-teman lihat gak si Dokter Richard pakai baju emas? Ini sebenarnya lagi nyindir guys ya, emasnya di mana-mana. Tapi emang kaya juga sih Dokter Richard. Dokter Richard lagi Dokter Oki. Richard. Ini ada tonernya, toner dari Mira Hayati ya. Ini tonernya. Oke, kita percepat ya guys. Jadi singkat ceritanya, nah inilah Dokter Oki ungkap kandungan merkuri yang terdapat dalam skincare Mira Hayati. Oh, Mira ya, namanya Mira ya, bukan Henny ya. Dan hasilnya nih, lihat Dokter Richard nyindir siapa? Lihat ya. Tuh, emasnya banyak kan? Dan hasilnya lihat, hidroquinone. Besar banget, 0,10 guys. Untuk merkurinya sendiri nggak terdetek ya, no detect. Tapi hidroquinone ya, apakah boleh bang pakai hidroquinone? Sebenarnya boleh, cuma kan ini masalahnya kandungannya di skincare yang dipakai berulang-ulang kali gitu. Hidroquinone sendiri boleh, cuma ada batasannya. Apalagi skincare kan, kalau skincare kalian pakai tiap hari apa nggak rusak tuh wajahnya. Terus di sini hidroquinone no detect, tapi merkurinya ngedetect. Sama aja gitu kan. Oke, kita lihat deh komentarnya dari Dokter Richard. Aku pertama bener-bener rusak banget pakai ini dok, sampai keluar 2 jerawat batu dok. Makasih udah spek up tentang Mira Hayati. Ini yang mementingkan ke uang. Emang bener sih kalau dia pakai hidroquinone ataupun merkuri mungkin efeknya lebih cepet. Cuma kan kalau dipakai tiap-tiap hari guys, ya bakal hancur juga itu wajah gitu. Ibaratnya bahan kimia yang kasar terus nempel di wajah kalian kan. Wow, ya nggak habis pikir sih sama owner ya, emang pengen mementingkan cepet gitu hasilnya. Kok jadi juragan emas dok? Kurang tas emas dok. Oh iya juga ya. Dan akhirnya nggak begitu lama ya, akhirnya ya dia akan melaporkan 3 pemilik podcast dengan inisial ORNM. Kalau NM sih udah jelas di arahnya kemana, Nikita Mirzani ya. Menyayangkan, kenapa kalian ini? Apa salah saya? Kalau ada yang tidak berkenan dari saya, kenapa kita tidak bertemu? Kenapa harus dibuat fitnah seperti ini? Aduh. Itu. Dibilang fitnah. Kalau fitnah itu segelnya masih ada gitu. Apakah kalian tidak punya hati nurani? Keringat karyawan saya juga mengerjakan produk kalian.
Di mana hati nurani kalian? Kita berkenalan. Nggak Kita ada berhubungan hati baik. Oke, saya kira ada pertanyaan lagi. Oke, kita batasin aja, nggak usah banyak-banyak ya. Mungkin ini pertanyaan nomor 2 ya. Iya. Ya. Mau bertanya mungkin ke Mbak Heni sendiri akan terkait Kalau boleh ke kami karena kan sudah kami jelaskan semua terkait tadi. overclaim yang pertama seperti apa, kan ada juga selain Dokter Oki, Dokter Richard, ada dokter detektif juga yang memang mereview dari Gila, 3 dokter deh gue suka. Dokter Oki, Dokter Richard, Dokter Detektif ya. Cuma dokter sama Dokter Richard lagi berseru aja sih. dokter detektif juga akan ikut dilaporkan atau seperti apa? Apakah mengenal juga dokter detektif atau seperti apa? Ya, jadi kalau dokter detektif justru saya lihatin beberapa pernyataan-pernyataannya justru membela Ibu Heni sekarang. Dia nggak mau guys, dia nggak mau cari masalah sama doktif. Waduh, backingan doktif ini siapa nih? Hebat banget. Dia kagak mau nyari masalah dengan doktif, tapi dia nyari masalah dengan Dokter Richard, Dokter Oki, dan Nikita Mirjani. Gak mau ngebawa doktif. Waduh, kalau doktif ke bawah kayaknya bakal abis nih ya. Karena 3 ornas skincare terkuat nih ya di sosial media bersatu guys. Nah, tidak ada overclaim gitu loh maksudnya. Oke. Dia fokusnya nggak ke dokter detektif ya. Ada somasi gak bang? Oke, ini terakhir ya. Iya. Saya akan menjawab. Ada somasi tentu. Kami akan ambil tindakan tegas ya. Siapa aja Bang? Siapa aja bang? Karena menyangkut masalah nama baik seseorang. Siapa aja bang? Sudah akan kami lihat dan berdasarkan podcast-podcast pemberitaan-pemberitaan yang sudah dibuatkan, itu akan kami segera ambil proses tindakan hukum. Siapa aja Bang? Siapa aja bang? Siapa aja bang? Total Berapa orang bang? berapa orang Bang? Inisial yang akan Jadi kita akan hukum guys. sabar. Sabar kata wartawan, sabar. Sabar. Ya, tentu yang pemilik podcast itu. Jadi ada berapa bang? Nah, jadi Bang laporannya apa aja bang? Berarti pemilik podcast itu ya Dokter Richard guys, dan sama Dokter Oki, karena mereka terang-terangan berani ya menyebutkan H. Si H itu ya Heni, yang berinisial O, yang berinisial N, O, yang berinisial Oki, NM. R, Richard, NM, Nikita. Dan akun-akun lain yang telah memberikan berita-berita bohong, berita hoax, fitnah, hasut, bahkan ada di situ ujaran kebencian, ya. Berarti berapa? Clear, ya? Berarti berapa bang? Laporannya apa aja bang berarti? Pasal-pasalnya bang? Kita clear ya. Aku jawab yang terakhir. Kalau ditanya mengenai masalah apa, ya tentu undang-undang itu dong. Kan? Berarti hanya Jadi, 3 saja ya Bang? ya sementara dan enggak ada beberapa akun-akun memang yang akan segera akun. kami laporkan. Ya. Gila ya, tugas polisi banyak banget ya. Dikit-dikit UU ITE, wah gila, gue gak kebayang deh itu berapa banyak ya. Apa penjara kagak penuh ya? Ya kita lihat aja dah ya ke depannya kayak gimana. Coba masalahnya cepat selesai gitu. Tugas MM banyak banget nih kayaknya ya. Masalah Rasman belum selesai, Laura belum selesai, Fadel tang saya yang capek gitu kan. Ngeliat masalahnya NM, tapi nggak apa-apa, tetap semangat ya. Ini kita Mirjani, jangan lupa check out. Awal mulanya doktif kok doktif tidak dilaporkan. Sepertinya dia takut dengan doktif. Kayaknya sih iya teman-teman. Kayaknya dia takut guys, sama bukan lebih takut sih. Karena masalah ini bakal jadi lebih rumit lagi ketika banyak dokter yang dia permasalahkan gitu. Jadi nanti 3 dokter ini bersatu yang terkuat di sosial media, apa nggak kelar tuh? Ya, ini diserang oleh netizennya 3 orang guys ya. Pendukung doktif, pendukung Dokter Richard, pendukung Dokter Oki. Apa nggak kelar guys? Apa nggak pusing? Tahu sendiri netizen Indonesia ini spek Intel. Tugas NM padat banget sepulang umroh. Yesterday, bener itu. Emang Heni bisa ngelawan kita Mirjani? Kita tunggu aja babak serunya. Nanti saya tetap mengawal kasus ini juga ya. Jadi nggak hanya Fadil, kita kawal juga kasus-kasus ini ya. Jangan lupa ditonton selalu ya. Kami hadir di Konpres. Sayang nggak diizinkan masuk. Oke, keren banget nih mereka hadir guys. Langsung sekaligus nyapuin. Anjay, Kompresnya pak? Ditunggu sebentar ya Pak ya. Langsung di dalam. Kalau pasti reservasi jangan digituin. Ya boleh nggak pak? Kan dia nanya nih pak, dia bilang sebut nama kami berdua. Boleh nggak kami jawab di dalam kayak gitu? Soalnya sebut nama kami berdua pak. Izin. Nah, kami kemarin nanya informasinya. Sampai dulu pak, lanjut sampai dulu. Dan soalnya dia bilangnya, dia bilang dokternya di depan gitu ya? Iya bilangnya gitu bang. Iya. Nah, boleh nggak jadi boleh?
boleh. Padahal tadi nyebut nama saya. Padahal seru banget tuh, karena kan udah nyebut Dr. Richard, Dr. Oki. Kalau kalian yang belum tahu nih, backingan Dr. Richard itu siapa guys? Hotman Paris. Hotman Paris backingan Dr. Richard ini, nggak main-main ya. Keren. Jadi pertarungan seru nih, pertarungan antara kekuatan uang dengan kekuatan kebenaran. Wih. Oke, di sini kita lihat deh komentarnya. Kocak, tamu tidak diundang, kok maksa masuk? Memang nggak diundang sih. Masalah kan namanya disebut gitu, biar langsung diselesaikan di konpres gitu. Jadi masalah ini nggak panjang gitu. Kalau emang berani ya, menurut gue sih lebih baik clearkan langsung gitu di depan media, ngomong selesai, mana buktinya, clear. Tapi kayaknya ada sesuatu nih. Nekat amat dua dokter ini, itu dia ya. Dari Dokter Richard, saya sadar buka hal ini akan ada banyak resiko untuk saya. Dari dulu selalu banyak serangan untuk saya, baik itu serangan opini ataupun buzzer. Saya ikhlas lakukan ini agar dunia kosmetik Indonesia lebih baik. Kalaupun suatu hari mungkin saja dilupakan atau malah dibenci, ya nggak apa-apa. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan kalian. Saya sampaikan detik ini. Nggak dok, saya tetap respect. Ini hal yang nggak mudah guys ya, ngabisin waktu segala macem. Kita lihat videonya. Kata beliau bilang dokter masih pesen barang di. Oke, nah itu Pertanyaan bagus. Itu yang aku ngomong, sebenarnya itu adalah pengarahan opini yang dari tadi ya. Kita ini kan ngebongkar, kalau kita ngebongkar sesuatu itu pasti ada perlawanan, entah apapun itu. Yang satu merusak kredibilitas kita berdua supaya bisa jualan. Yang kedua pasti berusaha memecah belah kita berdua. Supaya apa? Karena kalau sendiri-sendiri akan lebih mudah dihancurkan. Dia mau mengadu domba kami berdua. Memberikan kayak kasih tahu bahwa saya Dr. Oki ngorder, aku ngorder kayak gitu, punya itu menandakan dia punya kredibilitas kayak gitu ya. Secara pabrik dia memang punya izin, dia boleh produksi, dan aku juga sebenarnya memang aku produksi di sana. Ya dulu beberapa tahun yang lalu karena salah satu sahabatan saya juga produksi di situ, aku juga produksi di sana. Karena pabrikku juga waktu itu belum ada dan kita punya keterbatasan untuk produksi. Ya, aku tahu bahwa ada beberapa pabrik itu jualan etiket biru abal-abal, dan sebenarnya bukan cuma dia, ada banyak pabrik, bukan cuma dia, salah satunya adalah dia sebenarnya. Tapi aku ada produksi di tempat dia itu produksinya BPOM dan sudah aman, sudah kita masukin ke lab semuanya sama-sama. Dan kemarin pada waktu Dr. Oki sudah mengadu, ya aku terkejut dong, bahwa wah ternyata lebih besar daripada itu, lebih serem daripada itu. Ya kan produkku sudah terlanjur diproduksi sana ya, dan nggak bisa itu kita langsung switch itu dalam waktu 2 hari 3 hari, nggak bisa. Switch produk itu di pabrik itu butuh waktu 6 bulan. Yang permintaan konsumen selalu meningkat. Dan permintaan konsumen selalu ada. Jadi itu dibawa seolah-olah pabriknya kredibel, seolah-olah kayak kita itu apa ya ngomongnya masih menurun kredibilitas. Iya, nah itu yang aku sayangkan ya. Jadi kalian yang kita permasalahkan juga kan yang bawa jualan etiket biru dari reseller itu yang kita permasalahkan sebenarnya. Oke, saya tambahin kalau untuk versinya saya, kalau kalian menonton podcast di awal itu, saya sudah mengatakan saya terjebak dengan kerjasama. Ingat, di situ saya terjebak di kerjasama itu, sehingga saya mau tidak mau membuat produk yang khusus. Jadi inilah digiring-giring opini publik. Kalau kalian udah pintar lah sekarang ya, netizen udah lebih pintar, wartawan pun juga Kalian lebih harus pintar. lebih pintar. Ini adalah modus bagaimana cara menjatuhkan kredibilitas kami berdua supaya apa? Supaya bisa berjualan lagi. Oke, jadi inti dari video ini adalah kenapa mereka bisa ke pabriknya si Henny. Ya, ternyata Henny malah memproduksi ya dengan etiket biru gitu, menjual bebas produk-produk mereka ya tanpa seizin mereka segala macem. Ternyata mereka terjebak oleh kerjasama, teman-teman. Kita lihat di komentar netizen. Segitunya datang ke preskon orang, udah diketahui dari sini siapa yang punya etika. Kalau memang mau memerangi mafia skincare, perangin aja secara fair, bukan menghalalkan segala cara. Oknum yang berlindung di balik profesi, makin bingung masyarakat dibuat dengan tingkah kalian. Ini siapa guys? Apakah ini owner skincare juga? Sayang banget komennya kayak gini. Satu circle ternyata. Oh gitu. Nih netizen yang bilang nih, niat pengen didukung netizen, yang ada pada hujat. Mama dah tuh.
orang yang mana ya? Hal yang salah didukung itu gue bingung deh. Netizen mana nih yang salah didukung? Masalahnya mereka nggak hadirin juga kan, biar langsung aja nih selesai masalahnya. Mereka pengen proses ini panjang, kayak harus bawa kepolisian nih. Kita selesai langsung aja di media. Nih punya nih produkmu, masih di label, masih ada daftar online-nya. Kalian nggak bisa ngelak lagi gitu kan? Ini ada check out-annya, ini produknya, segel segala macem. Lanjut, saya sebagai masyarakat gak bingung ya, malah salut sama dua dokter ini, Dokter Richard dan Dokter Oki, yang udah mau mengedukasi kita wanita untuk lebih pintar dalam memilih produk yang aman untuk kulit. Jadi mereka berdua hadir, tapi emang ini jadi pro kontra sih. Ada yang bilang netizen, ngapain sih hadir-hadir di preskon orang tanpa seizin? kalau opini saya ya kan nggak apa-apa dong kita beropini, pendapat saya langsung aja ya, biar clear. Apakah ini langsung ke sekakmat tapi ternyata dikunci malam pintunya, gak mau Dokter Richard sama Dokter Oki masuk guys ya. Saya Fadli undur diri dulu, sesimpel ini dulu ya kontennya sambil kita nunggu preskon, karena kan gue ngonten pagi hari ini guys ya, jadi beritanya belum keluar gitu, perlu diedit. Saya undur diri, see you, goodbye, bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project. Lupa